di usia 80 masih sanggup untuk memalu sagu. Cuma kami lah yang tukang kerjanya sekarang nih. Ya kalau dapat ada penerusnya Pak Haji ya. Bu Mary nih tenang duduk santai main handphone scroll begitu ya. Langsung ada yang nelpon nih Pak Haji ya. Iya. Pesan 1000 biji begitu ya. Ada pernah sampai 50 bungkus ya. Pernah. Palu saguku palu sepupung dimakan. Welcome back to Bisai Bincang Santai, podcastnya RRI Ranai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk pemirsa dimanapun Anda berada, kembali bersama kami di Bisai Bincang Santai, podcastnya RRI Ranai bersama aku Harun Kasma. Dan seperti biasa kami akan ngobrol-ngobrol santai bersama dua narasumber kita untuk hari ini yang sudah siap ngobrol-ngobrol bersama Bisai Bincang Santai, podcastnya RRI Ranai. Nah, pemirsa, tentunya dalam sejarah selain nasi begitu ya, sagu juga menjadi sumber makanan sehari-hari masyarakat Natuna. Kemudian masyarakat Natuna yang rata-rata berprofesi sebagai nelayan, dulunya memakan sagu sebagai salah satu makanan pokok. Hal ini dilakukan utamanya di saat musim utara tiba, di mana kondisi cuaca di Natuna ya tentunya kadang kurang mendukung, ya tidak bisa diprediksi begitu. Nah, jadi pemirsa, untuk hari ini ya kita juga sudah mengajak dua bintang tamu kita. Kita langsung saja untuk menyapa. Yang pertama ada Bapak Haji Kamaini. Beliau adalah pengolah sagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, gimana untuk hari ini nih? Masih semangat? Semangat untuk mencari sagu? Masih semangat. Masih semangat ya? Masih. Dengan usia seperti ini, sepertinya kalau kita boleh tahu nih, untuk usia Pak Haji ini berapa nih, Pak Haji? Di angka berapa nih? Lahirnya 16/8/45. Jamnya 10.30 malam. 1985. Berapa tuh deh, Pak Haji? 1945. Sama 1945. Dengan Indonesia Merdeka. Oh, merdeka. Sama. Berarti 79 tahun. Iya. Masih semangat untuk mencari sagu. Masih, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, berarti kenapa masih kuat, masih juga untuk ibaratnya mengolah sagu begitu Pak Haji? Jadi karena kita itu memang sudah bekerja dari tamat dari SR, kita sudah bekerja sagu tuh. Oh. Tamat dari SR itu apa Pak Haji? SR itu sekolah rakyat. Sekolah rakyat. Di sekolahnya di Tanjung tuh. Oh. Jadi tamat SR itu 63. 63. Berarti kalau tamat sekolah SR, sekolah rakyat itu di usia belasan tahun ya? Iya, udah belasan tahun. 12 atau berapa tahun sih? Mulai sekolah umur 17 tahun, karena kita sekolah itu agak jauh. Berarti umur 17 tahun baru tamat SD? Belum, baru masuk SR. Berarti umur 17 tahun itu baru masuk SR? Karena kita jauh, kita diam di gunung. Iya. Ya, kalau kita melihat begitu ya, dari zaman ke zaman begitu ya, tapi masih apa ya, mendapatkan ilmu dari sekolah-sekolah begitu ya Pak Haji ya. Oke, berarti di usia 17 tahun udah dikenalkan dengan pengelolaan sagu begitu ya Pak Haji ya? Udah ya. Oke Pak Haji, nanti kita ngobrol panjang ya terkait tentang olahan sagu Natuna untuk benar-benar cita rasa. Kemudian tidak hanya Pak Haji Kamaini nih pemirsa, kita juga mengundang ada Ibu Mary Rahmayanti ya? Iya, Pak. Betul. Iya, beliau adalah penjual kuliner bahan sagu. Assalamualaikum Bu Mary. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, lemah sekali Bu Mary. Gimana Bu Mary nih? Ya. Dengan hasil atau dengan pekerjaannya sebagai penjual makanan-makanan khas Natuna atau kuliner Natuna begitu? Alhamdulillah ya, sampai sekarang lancar ya. Pembuatannya kenas, terutama kenas. Itu. Lancar ya, banyak ya yang berminat dengan adanya kernas begitu ya. Oke, saya ke Pak Haji nih, untuk Pak Haji Kamaini. Nah, saya juga pengen tahu nih, kita juga pengen tahu nih di acara Bisai podcastnya RRI Ranai begitu ya. Sejak kapan nih memulai bekerja sebagai pemeluk sagu nih Pak Haji? Ya, kalau bekerjanya itu tamat dari SR tadi sudah mulai bekerja sampai sekarang, tetapi pekerjaan dulu tidak seperti sekarang.
Kalau sekarang semuanya sudah canggih, sudah pakai mesin semuanya. Kalau dulu itu kalau sagunya itu kita mau kerja, kita bolong dulu batangnya itu, kemudian batangnya itu kita pukul. Pukul kemudian sagunya akan keluar. Baru kita masuk ke dalam tampungannya. Kemudian lama kelamaan jadi macam itu tidak bisa dikerjakan lagi. Jadi terpaksa sagu itu pakai tebang lagi, ditebang pakai kampak, kemudian dipotong kira-kira 2 meter. Kemudian sagu itu kita buka dan kita belah supaya ia menjadi terbelah 2. Sesudah itu baru kita namanya pakai palu. Bukan palu untuk pemalu paku, bukan, Pak. Itu memang ada barang khususnya yang palu. begitu. Sekarang palu itu masih ada kita simpan ini. Ada barangnya? Masih ada. Alatnya dibawa nggak Pak Haji? Nggak sempat ya? Mungkin berat ya Pak Haji ya? Nggak, ringan, kecil. Oh, ringan. Takutnya besar begitu ya. Oke, berarti Pak Haji ini pekerja sagu itu memang sudah lama ya? Oke. Nah, Pak Haji tadi sempat juga saya tanya Pak Haji begitu ya. Tadi katanya udah dari sekolah SR udah bekerja sagu begitu ya. Iya. Nah, kenapa jadi pemilih pekerja sagu? Emang kalau di daerah Natuna itu nggak ada padi gitu Pak Haji? Padi ada, tetapi agak sulit kita mengerjakan. Masih senang sagu. Sagu. Sagu di mana-mana waktu dulu itu bisa dikirim ke Midai, dikirim ke Sedanau, dikirim ke Subi. Kita jual di sana. Kalau sagu emang itu dijadikan makanan pokok atau memang makanan sampingan atau seperti apa Pak Haji? Kalau sagu itu memang makanan pokok. Waktu paling makan pokok sebetulnya waktu musim Jepang itu. Musim Jepang itu beras tidak ada. Orang yang jual yang mengata-ngata apa itu mengantar makanan ke sini nggak ada. Jadi kapal dilarang untuk berjalan waktu zaman Jepang itu. Itulah makanya sagu itu makin banyak ditanam. Melihat itu. Ini sekarang ini sudah mulai lagi nih. Berarti memang sagu ini ibaratnya kalau sejarahnya sebagai makanan pokok begitu ya buat masyarakat Natuna. Nah, tadi kita berbicara terkait tentang sagu nih Pak Haji. Berarti Pak Haji ini bisa dikatakan yang paling senior pekerja sagu ya nggak sih Pak Haji? Iya. Tadi Pak Haji juga mengatakan bahwa sagu ini bisa dikatakan makanan pokok bagi masyarakat Natuna karena susah mungkin waktu itu padi atau beras begitu Pak Haji ya. Iya. Itu gimana nih Pak Haji? Kalau sekarang ini itu dah memang sagu ini sekarang ini kembali lagi digalakkan. Digalakkan. Sekarang saya ni pun sedang bekerja sagu ni. Oh ya. Jadi kalau mau misalnya mau melihat ke tempat situasinya, boleh lah. Boleh lah ya Pak Haji ya. Sekarang ini kita sedang bikin sagu butir ini. Iya. Jadi Pak Haji saya juga pengen tahu nih Pak Haji. Nih, siapa yang pertama kali mengenalkan keterampilan memaluk sagu nih Pak Haji? Kalau memaluk sagu itu memang saya ikut bapak saya. Ikut bapak. Karena bapak itu termasuk orang yang susah jugalah. Tidak ada bapak itu memancing tak bisa, mabuk, kerja lain tak bisa. Jadi kerja yang cuma kerja sagu itulah. Sagu itu bisa semuanya dijual, bisa dijual untuk makanan bisa. Tetapi khususnya masyarakat Natuna ini tidak banyak juga yang bisa. Umumnya ada yang tidak bisa juga. Pak Haji tadi mengatakan ada yang nggak bisa, ada yang bisa. Nah, emang untuk prosesnya ribet atau susah atau berat atau memang perlu keterampilan nih Pak Haji? Prosesnya cuma agak berat lah. Bikin alatnya saja begitu berat. Iya. Prosesnya lama kali Pak Haji ya? Iya. Perlu keterampilan juga ya, tekniknya juga kali Pak Haji ya? Iya, perlu. Boleh cerita nih Pak Haji untuk prosesnya, tapi belum Pak Haji ya. Soalnya Pak Haji ini emang membara-membara nih untuk menjawab terkait tentang pengalaman berbagi sebagai pemeluk sagu begitu ya. Bayangkan pemirsa, Pak Haji ini lahir di tahun 1945. Berarti pas sebelum merdeka kali ya? Udah.
sedang merdeka. Atau pas merdeka Pak Haji lahir? Iya. saya lahir malam itu, besok orang memproklamirkan. Oh, memproklamasikan kemerdekaan. Kita lahir jam 10.30 malamnya itu. Oh, malamnya. Malam 16-nya. 16. Untuk pengumumannya proklamasi kan tanggal 17. Ya, lagi 17, lagi 2 jam setengah dengan tanggal 17-nya itu. Oh, luar biasa, bersejarah juga nih Pak Haji Kama ini begitu ya. Baik, nah Pak Haji, nanti kita ngobrol ya terkait tentang pemalu sagu, bagaimana prosesnya ya. Ada perbedaan nggak sih untuk dari dulu sampai sekarang begitu? Ada apa namanya ya? Ada perubahan nggak sih begitu untuk cara bagaimana bisa untuk mendapatkan sagu begitu ya. Nah, kita juga akan ngobrol bersantai bersama Ibu Mary. Ibu Mary ini salah satu yaitu penjual kuliner bahan dari sagu begitu ya. Betul ya Bu Mary ya? Iya, betul. Sudah lama Bu Mary? Udah lama juga. Dia dari tahun 2009 saya jualan. 2009? Kirain tahun 1947. Enggak ya? Belum lahir ya? Berarti udah berdirinya menjual kuliner khas Natuna dari bahan sagu tahun 2009. Udah lama ya Bu Mary ya? Nah, yang dibuat itu apa nih? Dari bahan sagu itu tadi? Kenas sama tabel mando. Oh iya? Berarti keras tabel mando sampai sekarang memang itu makanan khas kuliner Natuna begitu ya? Memang makanan khasnya. Selain dua tadi, kuliner keras sama tabel mando, ada nggak selain itu? Bisa diolah dari bahan sagu? Kalau saya sendiri memang 2 itu ya. Dua? Saya jualkan. 2 aja yang tahu atau yang paham? Saya jualkan. Oke, berarti dari bahan sagu ini 2 yang bisa. Nih, kan saya juga pernah mendengar katanya sagu ini ada sagu basah, ada sagu butir. Betul Pak Haji? Betul. Nah, Betul. jadi yang bisa dijadikan tadi dua macam dari kernas itu apa nih? Yang sagu basah atau yang... Kalau kernas sagu butir. Oke, yang kernas sagu butir. Sagu butir. Kalau yang tabel mando? Sagu basahnya. Sagu basahnya. Oh, begitu. Iya. Tabel aru katanya gimana? Sagu basah. Beda lagi. Sagu basah basah juga. Oh, sagu mentah juga, basah juga. Berarti Bu Mary 2009 begitu ya. Nah, itu bisa berbagi pengalaman nggak sih kalau dari apa tadi namanya kernas begitu, cara prosesnya gimana begitu? Prosesnya ya digiling dulu ikannya, habis itu diolah lagi dengan digiling, habis digiling di bumbu, habis itu baru dikasih sagu. Kayak santan gitu. Oh, itu bahan-bahannya, prosesnya begitu ya. Nah, kalau Ibu sendiri kan pemilik warung nih, kebetulan Ibu kan pemilik warung yang ada di Tanjung, tempat-tempat wisata bersantai begitu ya. Nah, kalau Ibu sendiri itu dalam proses pembuatannya banyak nggak sih Bu? Kalau dalam per hari begitu? Ya, dalam 1 hari macam mana ya? Berarti ada 600 keping lah. 600 biji. Kira-kira lah. Itu kira-kira per hari. Kurang lebihnya. Itu habis Bu ya? Ya, insya Allah kalau lagi habis mah ya. Iya, pas rezekinya begitu ya. Rezekinya ada. Alhamdulillah habis. Yang lebih dominan itu biasanya masyarakat Natuna tuh senang sama tabel mando atau kernas? Oh, kebanyakan kernas ya. Tabel mando agak kurang sedikit. Kurang ya. Tapi lancar juga. Pernah ditanya nggak sih? Hari Minggu aja kalau temando itu biasanya. Tabel mando. Kenapa? Pernah nggak sih yang apa itu konsumen pelanggan menanyakan kok saya senang kernas begitu? Iya, banyak. Itu kenapa alasannya biasanya? Ya alasannya karena enak ya juga. Enak juga. Lebih gampang kali ya. Iya. Begitu ya. Karena dia makanan situ kan memang makanan yang ringan kan. Yang mudah Baik. Kalau untuk dari bahan dasarnya gimana Bu? Gampang nggak sih didapatkan? Kayak sagu butir nih? Ada waktunya juga. Ada waktunya dia gampang dicari, kadang ada juga susah. Waktu susah, waktu nggak buat itu susah juga dapat. Susah ya? Oke, Pak Haji ini gimana nih Pak Haji? Sebagai pemalu sagu nih, katanya sagu nih kadang susah, kadang gampang nih Pak Haji. Kenapa Pak Haji? Iya, kadang-kadang kita untuk bekerjanya tak ada kawan. Oh. Jadi bekerja sagu ini khususnya 3 orang. Oh, minimal 3 orang. 3 orang. Ini tugas-tugasnya apa saja nih Pak Haji? Jadi tugas yang satu itu, kalau mengejar yang masih basah, maka dia akan yaitu bekerja di mesin tuh. Bekerja di mesin. Yang keduanya
untuk memijaknya tu. Oh, diinjak-injak. Diinjak-injak. Oh iya. Karena masih manual, kita belum punya mesin untuk injak itu. Jadi masih pakai injak. Kemudian jadi kemudian untuk bikin kering satu orang yang bikin supaya dia kering gitu. Oh iya. Pertama mungkin prosesnya butuh orang banyak atau bahannya susah nih Pak Haji, sagunya. Kalau di Rana ini, kalau untuk saat ini gimana pohon sagu? Kalau bahannya banyak. Oh, bahannya banyak. Orang yang kerjanya tidak sempat. Nggak sempat. Tak sempat. Itu pun pada hari ini pun kami bekerja semua cuma 3 orang cuma. Adik saya 2 orang cuma. Oh iya. Padahal di usia yang udah nggak, maksudnya udah di usia lanjut begitu ya, masih kuat nih Pak Haji, serius? Masih. Kenapa nggak ajak anak-anak muda seperti Harlan yang kuat nih? Macam mana dia nggak sempat. Oh, nggak sempat. Sudah ada kerja semua. Atau memang nggak diajar nih, nggak dikasih ajar. Jadi kalau gimana dia nih? Perlu praktek atau perlu teori atau gimana nih Pak Haji? Kalau untuk ikut bisa jadi pemeluk sagu? Ya senang itu kalau senang mau. Ya? Cuma nggak mau cuma dia aja. Oke. Kalau udah nggak mau susah ya Pak Haji ya? Iya. Ya, karena dia banyak kerja. Oke Pak Haji. Kalau dari bahan sagu ini, pohonnya ini di mana paling banyak nih Pak Haji? Kalau paling banyaknya saya tengok itu di namanya paya air abih. Itu yang banyak tuh. Di mana tuh Pak Haji? Dekat Beringin Jaya sana. Oh, banyak Pak Haji? Banyak tuh. Kita ngambil pun dari situ juga. Bahan dasarnya banyak di daerah Beringin Jaya. Beringin Jaya. Itu punya warga atau pemilik sendiri Pak Haji? Enggak, punya warga situ. Tapi dibeli atau memang di sukarela Pak Haji? Kita bagi itu. Setelah hasilnya keluar kita bagi. Pak Haji boleh nggak sih kalau kerja itu rame-rame kerja sagu begitu cepat selesai 10 orang atau 20 orang begitu Pak Haji? 10 orang tidak ada kerja lagi, dia cuma tugasnya 3 orang cuma. Iya Pak Haji. Minimal 3 orang lah ya. 3 orang minimal. Butuh tenaga juga Pak Haji ya. Iya. Berarti tadi bahan sagunya ini susah bukan karena bahan dasarnya itu susah ya, pekerjanya ya. Pekerjanya. Kalau kita berbicara zaman dulu ke zaman sekarang, ya kan ada perbedaannya nggak Pak Haji? Untuk pembuatannya, prosesnya Pak Haji? Kalau prosesnya memang ada perbedaan. Kalau dulu itulah kita paling ringan kita pakai parut itu. Oke. Pakai parut. Kemudian kalau mula-mula kita kerja tadi memang pakai palu tadi. Iya. Jadi kalau pakai palu itu begitu juga membutuhkan 3 orang juga. Tukang palunya 2 orang, tukang pijak tetap 1 orang. Itu. Harus kerjasama juga Pak Haji ya? Kerjasama. Pak Haji, nih prosesnya nih, kita tebang. Iya. Sampai jadi itu butuh berapa hari Pak Haji? Kalau 1 hari itu sudah bisa. Udah bisa dimakan? Belum. Belum bisa dimakan. Oke, itu butuh berapa hari? Kan dari nebang prosesnya, begitu sampai jadi sagu itu berapa hari Pak Haji? 2 hari. 2 hari. 2 itu sudah bisa kita pergunakan tuh. Kita bisa konsumsi lah ya. Udah. Apa nih? Berarti mentah nih, sagu mentah nih. Masih mentah. Sagu mentah. Belum dijadikan sagu butir itu. Kalau jadikan sagu butir itu banyak lagi prosesnya itu. Banyak lagi prosesnya. Jadi alat-alatnya pun banyak. Ada yang namanya joragan, ada yang namanya dalimban. Iya. Ada yang namanya penai. Iya. Ada yang namanya pelepah ngaru. Itu masih banyak lagi. Banyak ya. Banyak. Baik Pak Haji, saya juga pengen tahu nih, kenapa Pak Haji sampai betah sampai sekarang? Apakah keuntungannya bisa bikin Pak Haji sukses sampai sekarang begitu ya? Ada juga lah. Ada juga lah ya. Juga lah. Baiklah Pak Haji, saya ke Bu Mary nih. Kita tanya juga nih Bu Mary. Tadi kan susah katanya ya. Udah terjawab ya Bu Mary ya. Ternyata pekerjanya banyak. Ya orangnya banyak, cuman banyak yang nggak mau kerja begitu. Bu Mary, kalau dari harganya gimana Bu Mary? Kalau harganya ya sekarang ini udah naik ya Pak ya? Iya udah naik. Agak Iya. mahal. Oh bukan kelapa aja yang naik, sagu juga naik nih Pak Haji. Iya. Wih mantap. Gimana untuk harganya? Kalau masih dibuat keras mungkin masih ada untungnya. Oke. Nah, cuman agak Yang nggak tipis. untungnya yang mana nih? Agak tipis ya. Agak tipis. Karena kalau tergantung ikannya juga. Kalau ikannya mahal, ya dia tipis untungnya.
Oke, kalau penjual mah, pembisnis mah gampang. Ya nggak Pak Haji? Banyakkan butirnya, ikannya sedikit. Ya, nampak saguknya. Iya gitu ya. Ya. Berarti memang harus dibikin memang seenak mungkin gitu ya? ada takarannya. Ada takarannya begitu ya. Tapi untuk sejauh ini nggak susah lah ya, nggak susah lah bahannya ya. Alhamdulillah masih mudah lah. Masih mudah juga didapat. Iya. Oke, Bu Mary, ini Bu Mary sebagai penjual 2009 begitu ya sampai sekarang. Pernah nggak sih Bu Mary ini mendapatkan tawaran pembeli luar dari Natuna? Pernah nggak Bu Ya, Mary? sering tuh. Oh sering. Sering. Heeh. Sampai sekarang tuh ada juga langganannya. Langganan juga ada. Yang mungkin Tinggal buat- dia telepon aja kan, kalau misalnya dia ada telepon tuh langsung dikirim. Ah. Oh gitu. Ya. Dia kadang jemput juga di sana dekat tempat itu jualan. Oke, berarti Bu Mary nih tenang duduk santai, main handphone, scroll Iya, begitu ya. Masya Allah. Langsung ada yang nelpon nih Pak Haji ya. Iya. Pesan 1000 biji Ya, begitu ya. ada pernah sampai 50 bungkus ya. Pernah. Ah, Oke. alhamdulillah ya. Padahal bahan dasarnya itu nggak susah ya. Iya. Cukup butir sagu begitu ya. Ya, sagu sama ikan lah. Udah jadi, kelar, dapat cuan. Bisa healing-healing begitu Bu Mary ya. Baik Bu Mary, kalau Bu Mary jualnya per paket, per biji atau memang per Ya, apa nih? kalau di Per box atau gimana? untuk dibawa oleh-oleh itu per paket. Per paket. Per paket berapa Bu Per Mary? paket itu isinya 22 biji. Saya jualnya 20.000. Isinya berapa? Isinya 22 biji. Heeh. Ya, jualnya 20.000. Oh iya, tekur 2 biji. Tapi nggak Ya, apa-apa ya. ya, hanya Yang penting laris manis. Saya kira satu paket 20 biji, jualnya 50. Enggak ya? Enggak ya. Baik, berarti untuk saat ini alhamdulillah ya dari sagu ya. Alhamdulillah. Masih bisa dicari. Masih bisa dicari, kemudian keuntungannya juga lumayan Lumayan begitu ya. Nah, ada request nggak Bu Mary dari pelanggannya biasanya? Request begini, banyakin dong sagunya, enak katanya. Apalagi dibuat sama Pak Haji Kamaini begitu. Ya, ada juga. Ada juga? Atau dibanyakin dong ikannya Kadang begitu. disuruh tambahkan bumbu gitu. Oh iya. Tambahkan sambalnya gitu. Oh gitu. Kan pakai sambal. Nanti Bu Mary langsung jawab, tambahin harga dong gitu ya. Enggak. Enggak ya. Baik, makasih Bu Mary. Saya ke Pak Haji. Pak Haji, dari pemalu sagu ini apa yang sudah didapatkan nih Pak Haji? Beli rumah, beli mobil, beli motor? Dah. Saya untuk apa itu? Untuk biasa aja lah. Biasanya tuh apa Pak Haji? Ya. Untuk makan ya, Pak. Iya, untuk makan, untuk apa-apa. Untuk makan ya. Nah, tapi ada juga lah. Kenapa sih sampai sekarang bertahan loh Pak Haji? Di usia Pak Haji yang bisa dikatakan udah 80 tahun begitu ya. Apakah karena kerja sagu itu memang sudah menjadi darah daging atau memang tuntutan atau seperti apa Pak Haji? Ya, memang sudah menjadi darah daging itu. Iya. Memang suka sama kerja itu. Jadi makin-makin kita sudah bikin sagu butir ini, itu ramai itu orang yang mengunjung itu. Oh, gitu, Pak sekarang Haji. tadi ramai itu orang ke Berarti tempat peminatnya banyak betul itu Iya. batu pula apa tuh butir sagu. Iya. Banyak ya. Jadi- Kenapa Pak Haji? Ya. Kenapa dibanding dengan sagu mentah? Tadi kan TP Haji mengatakan butir sagu ini lebih banyak yang diminati daripada sagu mentah. Kenapa? Iya. Karena sagu butir ini bisa kita simpan sampai 2, 3, 4 bulan. Oh, Bertahun pun bisa. tahan ya Pak Haji ya? Tahan. Ya, karena dia udah kering betul tuh. Sudah agak kuning-kuning. Karena dia masak betul tuh. Oh Ah, iya. Kalau dia tidak masak betul, memang nggak tahan juga. Harganya gimana Pak Haji? Kalau dari Pak Haji sendiri nih? Kalau kita itu jualnya satu gantang itu 50.000. Satu gantang Satu gantang 4 rantang. 4 rantang. Iya, satu gantang. 4 rantang, 1 gantang itu berapa kilo kalau Memang kalau dikilokan Pak Haji? memang tidak pernah nimbang itu. Oh. Tidak pernah nimbang. Kita mulai dari sagu basah sampai dengan sagu kering, kita memang jual pakai sukatan tuh. Oke. Kayak segantang 2 gantang gitu ya. Iya. Kayak si rantang 2 rantang gitu ya. Iya, Itu iya. banyak nggak sih kalau 1 rantang ini Pak Haji? Kalau satu rantang itu 4 canting itu, 4 kaleng susu itu. Oke. Begitu ukuran dia. Berarti pakai zaman-zaman dulu ya Pak Haji ya? Iya. Bukan pakai kilo, bukan. Atau memang ininya apa namanya? Biasa kalau orang-orang zaman dulu tuh
apa nama Pak Haji? Nggak boleh pakai kilo, jadi pakai takar-takar begitu ya. Iya, pakai kira-kira begitu ya. Kalau nggak salah ya. Gimana Pak Haji? Kalau tu tidak pakai kira-kira tu, kita pakai pas. Tak boleh pakai tangan ni, pakai kayu tu. Jadi kalau tangan ni bertanggung jawab ni dengan sukatan itu. Entah betul entah tidak. Gitu. Ada memang ada aturannya. Atau aturannya ya. Iya. Nggak sembarangan begitu ya. Enggak sembarangan. Gitu. Sampai sekarang Pak Haji? Masih sampai sekarang. Kenapa nggak pakai timbang aja Pak Haji supaya nggak ada dusta di antara kita? Kenapa Pak Haji? Atau memang kalau sagu butir ini harus pakai takar atau memang nggak boleh pakai timbang begitu atau gimana? Mungkin boleh. Boleh lah ya. Kalau Pak Haji sendiri pakai takaran. Pakai takaran ya. Takaran. Ada ya Pak Haji ya takaran. Di bawah nggak Pak Haji takarannya? Enggak, dari Nggak bawah. ada ya. Butir sagu nggak di bawah ya Pak Haji ya? Enggak, dari bawah juga. Bu Mary nggak bawa kernas? Nggak disuruh bawa. Lupa ya. Berarti kalau tadi segantang 4 kaleng susu itu berapa harganya Pak Haji? Kalau satu rantang tu 125.000. 100? 12.000. Berapa Haji? Ulang lagi Pak Haji, berapa harganya tadi? Kalau satu rantang itu 12.500. 12.500. Oke. Itu sagu butir. Sagu butir. Kalau yang sagu basah Pak Haji jual biasanya Sagu berapa? basahnya itu satu rantang itu 7.000. 7.000 dari Pak Haji nih. Jadi 3 rantang itu 20.000 dijual. Oke. Harus lebih banyak belinya, harganya juga lebih murah begitu ya. Makin murah sedikit. Baik, Pak Haji. Untuk yang sudah didapatkan begitu ya, sudah bekerja bertahun-tahun begitu ya. Happy nggak sih Pak Haji? Enjoy nggak sih untuk mengerjakan sebagai pemalu sagu begitu? Menikmati nggak sih Pak Haji? Biasa-biasa saja lah. Begitu ya. Atau memang nggak bisa nih lihat pohon sagu langsung membara hati Pak Haji begitu ya, untuk menebang begitu ya. Kenapa sih Pak Haji sampai sekarang untuk anak-anak muda ada nggak sih yang ikut bantu-bantu begitu, ada nggak sih? Cuma adik tadi ikut, 2 orang ikut. Yang kalau lihat Pak Haji lihat sampai sekarang nih, ada nggak sih anak-anak muda yang ikut terjun sebagai pemulung sagu sejauh ini? Memang tidak sempat, bukan tidak mau, tidak sempat. Oh, tidak sempat. Ya, ada kerja semua itu. Atau mereka sibuk dengan mancing atau gimana? Macam-macam. Ada ya. Padahal kalau menurut Pak Haji menguntungkan nggak sih kerja sagu? Kalau kerja sagu ini memang menguntungkan tuh. Tuh kan menguntungkan kalau bagi kita ya. Bisa beli motor kan Pak Haji? Bisa. Kalau kita simpan-simpan tuh. Iya. Kita kumpul-kumpul bisa. Baik. Tentunya pemirsa ya, itulah curhatan dari Pak Haji Kamaini, pemalu sagu bisa dikatakan legend lah begitu ya. Di usia 80 masih sanggup untuk memalu sagu. Iya, sagu yang ditebang itu bukan kayak lengan Harlan pemirsa. Besar Pak Haji ya? Besar. Kayak drum, betul Pak Haji? Enggak. Enggak juga. Kecil dikit lah. Kecil dikit ya. Iya, dikit. Pak Haji kalau sagunya besar, kecil itu lebih banyak sagu besar atau yang kecil? Isinya? Lebih, ya kadang-kadang juga lah. Kadang-kadang? Kalau batangnya itu agak kering, itu banyak isinya tuh. Banyak sagunya. Ya batangnya kering? Jadi kalau batangnya agak basah, agak kurang isinya. Oh gitu Pak Haji? Agak kurang sagunya, iya. Perlu penelitian juga nih ya Pak Haji ya. Jangan asal tebang Pak Haji ya. Bukan. Mentang-mentang pohonnya besar tebang begitu ya. Isinya nggak ada. Baiklah Pak Haji, Bu Mary. Ya, mungkin untuk di ngobrolan santai ini cukup sampai di sini begitu ya, karena waktu kita tidak lama, tapi pemirsa juga pengen tahu nih apa sih harapan dari Pak Haji Kamaini di usia sekarang terkait tentang sebagai pemalu sagu yang ada di Kabupaten Natuna. Apa nih Pak Haji harapannya nih ke depan? Yang harapan kita ke depan kiranya kalau dunia sudah mulai agak goncang misalnya, peperangan di sana sini, kalau mungkin nak balik seperti dulu, orang semua bekerja sagu semua. Misalnya nak berangkat tidak bisa misalnya, itulah mungkin dekat-dekat nak balik waktu musim Jepang mungkin. Saya tengok dari keadaannya. Sebab dengan wang sekarang ni saya tengok agak susah betul. Tapi kita sedang orang-orang yang ada beli dengan kita itu, aduh ni tempoh dulu ni belum ada wang. Yalah tempoh tak apa-apa tapi dibayar. Itu pengharapan kita. Memang begitulah. Kiranya batang sagu itu waktu sekarang ni kan
makin banyak ini karena jarang dikerjakan. Jadi cuma kami lah yang tukang kerjanya sekarang nih. Sekarang ini kami sedang kerjanya sudah 8 batang nih. Sekarang ini kami bikin dulu sagu kering. Sudah itu mulai lagi kerja sagu basah. Begitulah seterusnya. Begitu seterusnya. Kalau dapat ada penerusnya Pak Haji ya. Iya. Jangan sampai setekat Pak Haji aja. Takutnya nggak ada penerus ya Pak Haji ya. Tadi Pak Haji mengatakan bahwa saat ini sagu banyak, cuma pekerjanya kurang. Baiklah. Kalau dari Bu Mary sebagai penjual ya, atau sebagai yang memasarkan lah kuliner-kuliner khas Natuna yang terbuat dari bahan sagu, apa harapannya? Harapannya ya lancar-lancar aja lah melalui bahan dengan ikannya. Kalau bisa sih lancar ya. Sampai penjualannya kalau bisa sih lancar. Lancar begitu ya. Pak Haji ini katakan pekerjaan nggak ada nih. Gimana nih? Bingung nggak nih nanti nih? Kalau nggak ada penerusnya gimana nih? Ya itu tergantunglah orang kerjanya kan. Nah, mudah-mudahan ada lah penerusnya ya Pak. Iya. Baik. Doanya. Itulah doanya ya, harapannya tentunya untuk ya pembuat atau ibaratnya pemalu sagu ini selalu ada begitu ya, ada berkelanjutan. Dan juga yang makanan-makanan khas Natuna itu tidak sampai di sini ya, berkelanjutan sampai ke mana lagi nih, sampai kemana-mana lah begitu ya. Baiklah Pak Haji, terima kasih. Pak Haji Kamaini, terima kasih Bu Mary yang sudah hadir di sini di Bisai Bincang Santai podcastnya RRI Ranai. Tentunya untuk kali ini pemirsa, terima kasih kita udah mendengarkan keluh kesah dari pemalu sagu dan juga Ibu Mary sebagai penjual kuliner khas makanan Natuna, Kernas dan juga Tabil Mando. Tentunya sukses untuk kita semua Pak Haji, sehat selalu Pak Haji ya. Pak Haji pulang dari sini saya ikut malu sagu Pak Haji, boleh? Boleh. Iya. Boleh. Nah, saya lihat nanti di sana saya bagian doa aja. Boleh. Baik, sekali lagi terima kasih. Sama-sama, terima kasih. Baik, kalau begitu Harengkas mundur pamit, sampai jumpa. Tetaplah di Bisai Bincang Santai podcastnya RRI Ranai. Sampai jumpa. Dadah. Katanya mau nyanyi. Oh iya, kita nyanyi dulu ya Pak Haji. Soalnya kan Pak Hajinya kan sebagai pemalu sagu nih. Iya. Katanya ada lagunya nih Pak Haji. Boleh dong satu bait atau liriknya gimana Pak Haji? Boleh Pak Haji. Ada satu lagunya tuh. Gimana Pak Haji? Boleh dong? Palu saguku palu sepupung dimakan babi. Kalau mau dibilang mau, malam dah besok memantau janji. Sekian. Terima kasih. Sampai jumpa.